Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Ulinadillah dari mahasiswa semester 7C Teknologi Pakan Ternak. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen usaha pakan ternak. Nah, untuk pokok bahasan yang saya ambil pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada pengertian, selanjutnya ada sejarah, ada fungsi, selanjutnya ada tujuan, dan yang terakhir itu ada kebijakan dan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia yang dinyatakan oleh Schuler, Dowling, Smart, dan Huber pada tahun 1992 merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Nah, dulunya manajemen sumber daya manusia itu tidak timbul secara tiba-tiba, tetapi secara perlahan, sedikit demi sedikit akhirnya menciptakan apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris. Yang berdampak revolusi industri tersebut tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besaran dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Penggunaan tenaga kerja secara besar-besaran ini akan menuntut pemilik perusahaan mulai memikirkan gaji, penempatan, perlakuan terhadap karyawan, termasuk juga kesejahteraannya. Akhirnya saat itu dibentuk apa yang disebut dengan sekretaris kesejahteraan. Nah, pernyataan ini dinyatakan oleh Hasibuan pada tahun 1997. Adapun tugas utama dari sekretaris kesejahteraan adalah memikirkan cara perumusan kebutuhan ekonomi para pekerja dan mencegah para pekerja jangan sampai membentuk serikat pekerja. Nah, revolusi industri yang lahir di Inggris telah menjalar ke berbagai dunia pada permulaan abad ke-20, terutama di dataran Eropa dan Amerika Utara. Salah satu dampak dari revolusi industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan, dan pertambangan. Nah, perkembangan ini ternyata itu membawa dampak pada kehidupan manajemen secara umum dan manajemen sumber daya manusia secara khusus. Dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen adalah Bapak Frederick W. Taylor dan Bapak Henry Fayol, yang dua-duanya itu tidak berbarengan tetapi ternyata sama-sama saling mengisi dan meneliti. Nah, untuk Bapak Taylor ini melihat gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sedangkan untuk Bapak Fayol lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan memecahkan masalah manajerial. Nah, timbulnya berbagai teori motivasi pada tahun 1940-an dengan Bapak Abraham H. Maslow sebagai pelopornya merupakan bukti bahwa perlunya perhatian kepada unsur manusia dalam suatu organisasi. Nah, kebutuhan manusia memerlukan pemenuhan secara hierarki untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Nah, untuk fungsi-fungsi MSDM itu ada 5. Yang pertama itu perencanaan untuk kebutuhan MSDM. Nah, untuk perencanaan ini ada 2 kegiatan utama. Yang pertama, perencanaan dalam peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang kedua adalah analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan.
Nah, untuk yang fungsi yang kedua yaitu staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, dalam pengisian staff ini juga terdapat dua kegiatan yang perlu dilakukan, yakni yang pertama penarikan atau rekrutmen calon atau pelamar pekerjaan, dan yang kedua ada pemilihan atau seleksi para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu penilaian kerja. Kegiatan ini dilakukan dengan dua kegiatan utama. Yang pertama ada penilaian dan pengevaluasian perilaku kerja, dan yang kedua analisis dan pemberian motivasi perilaku kerja. Kegiatan penilaian kerja ini dinilai sangat sulit baik bagi penilai maupun yang dinilai karena rawan dengan munculnya konflik. Nah, fungsi yang keempat yakni perbaikan kualitas pekerja dalam dan lingkungan kerja memiliki tiga kegiatan strategis. Yang pertama, menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Yang kedua, memperbaiki kualitas lingkungan kerja khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas, dan yang ketiga memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Nah, dan fungsi yang terakhir yakni pencapaian efektivitas hubungan kerja. Nah, terdapat tiga kegiatan utama. Yang pertama, mengakui dan menaruh rasa hormat atau respect terhadap hak-hak pekerja. Yang kedua, melakukan tawar-menawar dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan, dan yang terakhir meneliti tentang kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia yang dinyatakan oleh Schuler et al. Setidaknya itu memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas. Yang kedua, memperbaiki kualitas hidup kerja. Dan yang ketiga, meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek legal. Dan yang terakhir itu ada kebijakan dan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Nah, GUES itu menyatakan ada 4 kebijakan utama dalam MSDM. Yang pertama itu ada employee influence, yang kedua ada human resource flow, dan yang ketiga itu ada reward system, dan yang keempat itu ada work system. Nah, 4 fokus kegiatan MSDM tersebut dapat dipahami sebagai strategi dalam mempengaruhi pekerja guna mengarahkan pada tujuan organisasi. Nah, selain itu juga terdapat 4 proses generik menurut GUES juga, yang yang pertama itu ada selection, yang kedua ada appraisal, yang ketiga ada rewards, dan yang keempat itu ada development. Nah, seorang manajer sumber daya manusia paling tidak harus menguasai 4 kegiatan mendasar tersebut. Kegiatan seleksi tidak lain berkaitan dengan penyediaan staf dan pekerja yang akan mengisi berbagai informasi pekerjaan dan jabatan dalam organisasi. Nah, dua ini antara kebijakan dan kegiatan ini sebaiknya selaras untuk membentuk suatu manajemen sumber daya manusia yang baik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.